Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Karena beliau sangat andil, saya yakin beliau berandil di dalam bagaimana kita berjuang ini. Ucapan terima kasih dari Dr. Tifa kepada Presiden Prabowo Subianto usai tidak ditahan oleh kejaksaan memunculkan kecurigaan. Benarkah ada orang kuat di balik penangguhan penahanan itu? Saya masih berdiskusi dengan Sekjen Partai Bersatu yang juga relawan Jokowi Ade Darmawan dan kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinudin. Jadi sampai Dr. Tifa menyampaikan terima kasih itu kepada Presiden pula, apakah proses penangguhan penahanan ada keterlibatan Presiden di sana? Yang kita buat parameter itu adalah pertama formil, yang kedua material. Secara formil tidak ada satupun teken atau nama Presiden Prabowo Subianto dalam proses hingga akhirnya keputusan itu dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jelas itu karena diajukan oleh kuasa hukum bersama keluarga, ada jaminan dari kuasa hukum juga keluarga, juga tambahan dari tokoh-tokoh. Yang kedua, soal bahwa seseorang yang merasa lega kemudian merasa harus berterima kasih kepada pihak-pihak yang dirasa punya peran atau setidaknya dirasa ini harus disampaikan sebagai bentuk penghormatan dari budaya ketimuran, ya itu adalah hak prerogatif seorang Tifauzia Tiasuma. Misalnya beliau mau mengucapkan yang pertama sekali ya kepada Allah Subhanahu wa taala syukur biasa, kepada keluarga biasa, kepada pengacara biasa, kepada presiden juga biasa. Karena itu beliau sangat andil. Andil apa yang terasa? Andil yang terasa adalah memang dalam proses ini agak berbeda dengan era saat Joko Widodo menjadi presiden. Dulu seluruh perkara yang masuk dalam pandangan kami kriminalisasi selalu ditangkap dan ditahan. Tidak ada proses due process Allah yang kemudian memungkinkan orang yang dituduh itu bisa seimbang menghadapi perkaranya. Banyak sekali kasus. Misalnya kan Gus Dur dan Bambang itu dalam kasus ini. Ketika dituduh dia mengedarkan kabar palsu, kabar bohong tentang ijazah palsu saudara Joko Widodo, dijemput paksa, langsung ditahan, langsung diadili dan pengadilannya pun tanpa menghadirkan saudara Joko Widodo, termasuk tanpa menghadirkan ijazahnya. Oke, tanpa menghadirkan Joko Widodo tidak masalah karena bukan laporan Joko Widodo. Tapi objeknya kan tentang ijazah palsu yang semestinya hadirkan ijazah asli untuk membuktikan bahwa itu kebohongan. Begini, tapi ternyata tidak. Dan itu yang berbeda dengan era hari ini. Saya kira itu biasa mengapresiasi ya. Bang Kosi, bahwa kemudian kita juga memiliki adigium. Jadi adigium lex durat, setamen scripta jelas. Artinya Adalah begitulah hukum keras, tapi demikian yang tercatat. Artinya bahwa kemudian ada penahanan yang tadi disampaikan Bang Kosi bahwa ada penahanan terhadap teman-teman Gus Dur dan lain-lain, Gus Nur dan lain-lain. Bahwa itulah hukum. Memang seperti dan itu. hukum itu di era Jokowi memang dibuat keras. Memang seperti itu. Ya kan? Keras. Dan begitu yang tertulis. Makanya ketika kita sebagai warga negara yang baik, jangan melanggar hukum. Apalagi ada unsur tindak pidananya. Dan bisa dibuktikan. Kan itu. Ini kan sudah ingkrah. Artinya kalau ada ingkrah seperti itu, sudah ditetapkan oleh pengadilan, kita harus hormati. Sama dengan Bang Kosi mengatakan bahwa ini harus diterima semua pihak ketika ini adalah suatu kewenangan. Untuk tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa. kalau keluar pernyataan apresiasi itu, Anda merasa ada yang aneh juga nggak di situ? Nah, kalau terkait apresiasi ini adalah tanda kutip kan? Bahwa ada apa? Ada intervensi atau enggak? Tetapi kita tidak mau kembali ke situ. Itu adalah kewenangan. Saya kembali bahwa saya menyadari bahwa kekecewaan kami kemarin ketika kami renungkan sebagai advokat, sebagai penegak hukum, tentunya kita harus menerima apapun itu kewenangan. Kenapa? Saya rasa mungkin ada pertimbangan lain, ya kan, yang ingin disampaikan oleh kejaksaan kepada kami para penegak hukum. Tetapi yang membuat kami berpikir lagi, kenapa pada saat sudah ditangguhkan kok malah diperapit? Ini yang membuat kami, loh, ini ada apa? bukankah itu bagian dari hak setiap orang untuk melakukan pra peradilan? Kalau sudah ditangguhkan, sebiasanya kami menangani kasus Bang Tifal, itu kami akan berhenti. Tentunya kita harus buktikan di pengadilan, tidak perlu prapit. Nah, ada ketunggangan pihak-pihak lain, udah prapit aja sebagai pintu masuk untuk melanjutkan perjuangan yang akan digoreng kemudian hari. Siapa yang menunggangi? Misalkan seperti itu. Siapa? Nah, kita tahu kok. Anda kan udah bilang nih ada yang menunggangi, Ya. harusnya ada bukti dong siapa yang menunggangi itu. 50, ini mohon maaf, 50 penjamin ini kan bukan orang sembarangan nih.
Kan disebutkan oleh Bang Kosi sendiri. Ya kami berpikir sebagai rakyat, loh ada apa ya? Kan itu. Siapa yang Anda curiga dari 50 itu? Oh ya, di situ banyak sekali purnawirawan yang mendeklarasikan kemarin pemaksulan. Ya dong. Kan kita melihat ini, apakah ini disadari oleh Bang Kosi sebagai pengacara Dr. Tifa, atau memang tidak diketahui bahwa ini ada penumpang gelap nih dalam kasus ini. Nah ini yang perlu kita perjelas kan. Nah, kan ada itu seperti itu, bahwa itu yang hari salah satu parameter berpikir jernih objektif itu adalah ya, seperti itu, konsisten. Bang Kosi. Apakah Bang Kosi tahu atau tidak? Gitu loh. Konsistensinya Bung Adi Darmawan kan meminta misalnya ke saya sering menasihati kita harus husnudzon, jangan buruk sangka. Iya betul. Oh berarti tidak ada ya Bang Kosi ya. Dan kemudian kan kita diminta menilai ya, kalau kita menilai seorang itu nahnu nahkumu bi ad-dhawahir. Artinya kita menghukumi apa yang nampak. Kalau nampaknya terima kasih pada presiden dan itu sesuatu yang halal ya sudah, nggak usah ditafsirkan kemana-mana. Kalau yang 50 orang tadi masih ada dicurigai? Kalau itu 50 orang itu bagian dari penjamin penangguhan penahanan dan itu prosedur dalam KUHP, ya sudah memang begitulah mekanismenya. Dan kalau memang ada penangguhan dan dikabulkan dan itu melegakan seorang tersangka, ya kita ikut ridho. Ya, jadi saya melihat Bung Adi itu masih membantah. ada keganjelan. Tidak, gitu loh. Dan saya khawatirnya justru ini adalah sikap batin yang mewakili Kubu Jokowi yang selama ini sebenarnya tidak ridho kalau ada penangguhan. Dan ini menjadi ingat Bang Kosi, saya sebentar Bang Kosi. Bang Kosi, saya sepakat bahwa ini adalah kewenangan. Ya, tetapi yang kami tidak terima, kenapa setelah pasca ditangguhkan kok ada prapit buat kejaksaan? Nah, itu juga saya berpetisi dulu itu. kami diminta untuk prapit. Silakan kalau nggak sesuai. Ya prapit, tentunya sebelum begitu ditangguhkan dong. Kok setelah ditangguhkan ada kan nggak bisa kita mengambil langkah hukum mengikuti apa yang diinginkan lawan. Tentu kita punya kemerdekaan, kemandirian. Ya. Suka-suka gua loh, kira-kira begitu. Nah, tetapi yang paling penting yang menarik adalah tadi misalnya kalau kita tidak bisa mengaitkan ini dengan kasus Sylvester Matutina karena tidak apple to apple karena ada pasal 3235 yang bisa digunakan untuk menahan. Iya dong. Justru itu mengkonfirmasi memang ada intensi, atensi menyelundupkan pasal itu agar ada alasan untuk melakukan penahanan padahal delik utamanya, delik delik utamanya fitnah dan pencemaran. Poinnya untuk 50. Di situ Ini kejahatan based on poinnya. alat bukti. Bang Kosi, saya bersampaikan Bang Kosi bahwa based on alat bukti Bang Kosi. Bahwa pasal 32 dan 35 itu based on alat bukti. Based on alat bukti tahu. Based on alat bukti. Tetapi kan terserah mana yang mau kita laporkan. Apakah pencemaran juga saja. Bisa, seperti Pak Luhut Binsar Panjaitan. Tidak bisa juga kita memaksa. Pak Luhut itu tidak kemudian menggunakan pasal 3235 walaupun 3235 ada. Bang Kosi, saya melihat Pak Luhut lebih punya sikap negarawan ketimbang Saudara Joko Widodo. Karena ini menggunakan di kasus Haris Azhar, Fathia Maulid karena aktor dulu Pak Luhut juga udah ada undang-undang ITE. sama. Tetapi kenapa tidak digunakan 3235? Nah, penggunaan 3235 gitu ini justru mengkonfirmasi ada niat jahat yang ingin agar prosesnya yang bisa ditahan. Pemikiran sepihak juga kan. Bang Kosi juga memikir sepihak kan. Artinya gini, besok alat bukti kenapa kita menerapkan pasal itu? Karena memang ITE. Dan sebenarnya itu alat buktinya kan? Terhadap Joko Widodo laporan Bung Adi Darmawan nggak ada. Sama, kan besok alat bukti kita juga sama. Nggak ada 3235. Besok alat bukti kita tidak sama. Tidak ada laporan betul. Tidak ada kan? Tetapi kenapa saya juga menjadi saksi di kasus Pak Jokowi. Iya, tapi kan tidak ada pasal yang saudara tetapi apapun laporkan. itu, kita tidak bisa juga mencurigai teman-teman pengacara dari Pak Joko Widodo bahwa mereka menyelundupkan pasal Bang Kosi. Karena itu based on alat bukti setahu saya. Iya, seperti itu, saya Bang. katakan inilah yang disebut mengkonfirmasi ada intensi memasukkan pasal itu agar bisa digunakan dasar untuk melakukan penahanan. Terbukti ketika tidak ditahan, selalu dikejar-kejar untuk ditahan. Saya mau bertanya kepada Pak Jokowi sebenarnya Anda ini pengen menahan Roy Suryo atau tidak sih? Kalau ingin sampaikan saja kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo, pasti ditahan. Enggak. Jadi gini, sampai saat ini Bapak Jokowi selalu beracuan pada konsentrasinya pada bagaimana ini bisa masuk ke pengadilan agar bisa memulihkan nama baik beliau. Itu yang pertama. Tapi dengan dilepaskannya dua orang ini, Pak Jokowi kecewa nggak sih? Saya lihat tidak ada kekecewaan sama Pak Jokowi. Kami yang kecewa, para pendukungnya. Kenapa kami kecewa? Karena kami menganggap ini sudah terhina sekali Pak Jokowi. Yang pertama, cinta kalau udah buta memang begini. Sebentar, Bang pihaknya Kosi. aja nggak kecewa. Saya menjelaskan sama Bang Kosi gini, ya, bagaimana kalau itu terjadi pada keluarga kita? Bang Tifal, dia datang ke kuburan Bang Tifal, ya, datang ke kuburan, kemudian seolah-olah ziarah. Kepentingannya apa ziarah? Terus yang kedua, menyampaikan dan berkonten di situ bersama Refli Harun. Kan ada jejak digital, bisa kita lihat.
konten di situ, menyampaikan di situ kecurigaan-kecurigaan mereka bahwa ini bukanlah ibunya Pak Insinyur Joko Widodo, lebih muda ibunya daripada Pak Joko Widodo dan lain-lain. Apakah ini tidak menggerus hati Pak Jokowi? Pada dasarnya, tetapi beliau tidak memiliki. Tapi kami yang melihat, kalau kami yang melihat itu betul-betul luar biasa sekali perbuatan ini. Ada alasan menyinggung di situ, Iya Bang? dong. Jadi begini, Gitu kalau loh, Bang. setiap Bang Kosi, sikap saya orang- tanya Bang Kosi, kalau Bang Kosi di posisi itu seperti apa yang Saya dilakukan? minta keluarga saya tunjukkan ijazahnya biar polemik ini selesai. Ini tidak Iya, sesederhana yang Bang kedua, Kosi pikirkan. Sebagai orang yang punya sikap negarawan, sebagai bapak bangsa, tidak bisa setiap komentar dari warga negara kita sikapi dengan baper, bawa perasaan. Siapa yang baper? Ya kalau demikian Bung Ade ini baper, padahal Jokowi sendiri menyatakan tidak. Ya kalau kritik terhadap diri pribadi, keluarga, sebagai orang yang pernah menduduki jabatan publik, biasa. Apalagi artis itu mau apa aja, ada aja yang nyinyir, ada yang salah. Nah maka orang kalau sudah masuk pada kategori tokoh publik harus siap bahwa memang ada yang mengapresiasi, ada yang nyinyir. Kalau belum siap ya sudah, jangan menjadi Jadi- tokoh publik. Nah saya Oke. pikir kita harus masuk ke Tapi agenda nggak boleh utama kelewatan tentang juga, Bang ijazah. Kosi. Nggak boleh Nah, itu kelewatan juga soal norma dong, Bang etika. Kosi. Kita tidak bisa mengharapkan bisa orang seperti lain punya itu. seperti itu. Tinggal sikap kita terhadap orang lain seperti apa. Kalau saya punya sikap, biarkan Berarti saja. saya bisa menyampaikan kepada publik bahwa memang Roycer kurang ajar dan Dokter TV kurang ajar kok. Dan itu kan Itu sudah aja. dilaporkan kan. Itu Tinggal aja kita kok, memang tunggu. kurang ajar kok. Hanya memang Gitu loh. belum ada putusan tentang kekurang ajaran ini. Iya, artinya seperti itu. Ya kan, biasa saja kita gitu juga, loh. kami juga bisa berpendapat seperti itu, Bang Kosi. Nah, karena Kan gitu. itulah menurut hemat saya, karena ini sudah masuk pro justisia, kalau kita memang Ya, mari menghormati kita negara-negara hukum, ya ke sana dan fokusnya tentang ijazah palsu. Kalau mau diekstensifikasi soal kuburan, soal latar belakang, soal ada kaitan dengan sebuah partai Oke. komunis atau tidak, itu ya terlalu luas kita. Iya, Sekarang kita mau dan menyelesaikan memang harus masalah ini kita tidak? sampaikan di situ, Bang. Kan kita mau menyelesaikan masalah Oke. ini. Objek utama ijazah palsu. Betul. Tinggal dibuktikan asli Oke. atau tidak. Oke. Jika dibuktikan asli, maka ada pencemaran. Oke. Jika tidak bisa dibuktikan asli, tidak ada pencemaran. Betul. Tapi Sehingga kalau sudah- kasus di Barreskrim akan hidup lagi. Kalau sudah Oke, panjang dan polemik seperti ini. Dan itu akan kami layani, Bang Kosi. Oh tidak perlu, karena sekarang kami layani ya, dengan wakil yang kami akan menjadi ada namanya prinsipal kejaksaan. adalah Saudara Dan Joko itu Widodo. based Tidak ada on- Adi Darmawan, based tidak ada on Lacumanan, alat bukti. tidak ada Peradi Sebentar. Bersatu, tidak ada Peradi yang Saya lainnya, jawab. tidak ada Peradi Saya jawab. Bersatu, dan Bahwa seterusnya. kenapa di Prapit justru LP kami? Ketika memang tidak ada Peradi Bersatu, tidak ada Samuel Sawikan di dalam, tidak ada Lecumanan di dalam, tidak ada Andi Kurniawan di dalam, kenapa di Prapit? Artinya memprapit ini berarti itu adalah bagian dari situ. Ada dua hal yang Sehingga berbeda. kalau Gitu loh, kemudian termohon kok. dramanya Nggak sudah bisa. seperti Ada dua hal yang ini, berbeda. Nggak bisa, Sejak Bang. bukankah Jokowi polemik dengan sidang ini pra-peradilan ini kan murni berbeda. persoalan Sama hukum Bang, bahwa itu kaitan atau ada hal buktinya lain? bahwa ada di